Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumedi Hadianto, Widyaswara Ahli Utama pada BPSDM Provinsi Papua. Perkenankan menyajikan strategi pembelajaran dari Agenda 3, yaitu pengendalian pekerjaan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Tujuan pembelajaran Agenda 3 ini, yaitu pengendalian pekerjaan, adalah membekali peserta, yaitu pejabat pengawas, dengan kemampuan untuk dapat mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai pedoman dari pelaksanaan pelatihan ini adalah keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara, kurikulum pelatihan struktur kepemimpinan dan pedoman penyelenggaraan pelatihan struktur kepemimpinan. Keterkaitan agenda ini dalam pembentukan kompetensi kepemimpinan pelayanan adalah Agenda 3 sangat tergantung kepada Agenda 2 dan juga Agenda 1, yaitu terkait dengan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila serta bela negara. Dan ketiga agenda tersebut, Agenda 1, Agenda 2, dan Agenda 3 akan membentuk Agenda 4, yaitu aktualisasi terkait dengan proyek perubahan dari pejabat pengawas nantinya. Kompetensi dari pimpinan pengawas atau pejabat pengawas adalah kepemimpinan pelayanan. Nah, di dalam kepemimpinan pelayanan ini, seorang pejabat pengawas harus mampu melakukan pengendalian pekerjaan sehingga nanti dapat kompeten atau secara manajerial untuk dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen PNS. Kenapa kita perlu melakukan pengendalian dari pekerjaan? Karena menurut teori Deming bahwa segala sesuatunya agar kinerja baik dan tata kelola mutu baik suatu pekerjaan maka harus dilakukan dengan teori PDCA, yaitu planning, doing, check, dan actuating. Nah, oleh sebab itu maka di dalam cek ataupun pengendalian, seorang pejabat pengawas harus mampu ataupun mempunyai kompetensi terkait dengan manajemen mutu, komunikasi di dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan, pelayanan publik digital, penyusunan RKA pelayanan publik, serta mampu juga berkompeten di dalam melakukan evaluasi, yaitu terkait dengan manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Masing-masing dari kompetensi tersebut, yaitu komunikasi dalam pelayanan publik, maka pejabat pengawas nanti mampu menerapkan komunikasi publik yang efektif di dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pejabat pengawas, kemudian mempunyai kompetensi di dalam perencanaan kegiatan publik sehingga nanti mampu mengelola SDM dan penyusunan tim pelaksana kegiatan, kemudian penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik sehingga nanti mampu menyusunnya di dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian juga seorang pejabat publik, pejabat pengawas kegiatan, yaitu pejabat publik akan mampu melakukan pelayanan publik digital. Jadi mampu mengembangkan rencana pelayanan publik digital yang sesuai dengan ruang lingkup organisasinya. Kemudian juga mempunyai kompetensi di dalam manajemen mutu, yaitu memahami mutu dan menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu, kemudian manajemen pengawasan, sehingga mampu melakukan atau memahami konsep tentang manajemen pengawasan dan kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah, kemudian mampu melakukan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan, sehingga nantinya pelaksanaan pekerjaan dapat dimonitoring dengan baik.
Di dalam pelaksanaannya, seorang pejabat pengawas di dalam pelatihan ini akan dibekali dengan pembelajaran mandiri. Di sini akan mengerjakan isai, kemudian melakukan e-learning, nanti akan melakukan pendalaman agenda penugasan individu dan kelompok, kemudian pembangunan komitmen, yaitu mengidentifikasi masalah, tantangan, dan komitmen, kemudian dilakukan pembelajaran klasikal tahap pertama. Di sini pejabat pengawas akan melakukan laporan studi lapangan, kemudian setelah kemudian dilakukan aktualisasi kepemimpinan pelayanan, yaitu berupa pelaksanaan aksi perubahan, kemudian dilakukan seminar aksi perubahan, yaitu pembelajaran klasikal tahap kedua. Selanjutnya, pada pembelajaran agenda 3 mandiri selama 16 CP dimulai pada hari ke-6. Jadi seorang pejabat pengawas akan mempelajari modul-modul, yaitu pembelajaran mandiri selama 5 JP pada hari ke-6, kemudian 5 JP pada hari ke-7, kemudian pada hari ke-9 4 JP, dan dilanjutkan dengan pembuatan isai dari isu-isu agenda 3 sesuai dengan bidang jabatannya di mana pejabat pengawas berkedudukan. Kemudian pada agenda masing-masing agenda, termasuk agenda 3, yaitu tadi menyusun isai. Selanjutnya adalah isai tersebut akan berisikan isu-isu aktual pada setiap agenda pada kurikulum inti yang nanti dibuat pelaporan tiap-tiap agenda, tiap-tiap isai, jadi maksimal 5 halaman dengan struktur yaitu melalui judul, pendahuluan, analisis masalah, dan peran kepemimpinan. Kemudian isai tersebut dikumpulkan pada menu e-learning LMS di hari pertama setiap agenda. Selanjutnya dilakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan pengembangan potensi diri. Di sini akan dilakukan penilaian sikap perilaku dengan pertama kali dilakukan identifikasi potensi diri. Selanjutnya peserta akan dimentor untuk melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan mereka, kemudian dimentoring, kemudian memaparkan hasil dari seminar rancangan aktualisasinya, kemudian dilakukan pelaksanaan pengembangan potensi, kemudian dilakukan pemaparan hasil ataupun dilakukan seminar hasilnya. Kemudian pada pembelajaran e-learning itu adalah dilakukan pembelajaran pada hari ke-15 yang dilakukan secara sinkronus, kemudian dilakukan secara asinkronus pada hari yang sama. Kemudian pada hari ke-16 dilakukan pembelajaran asinkronus, kemudian sinkronus dan asinkronus kembali. Kemudian pada hari ke-17 dilakukan pembelajaran asinkronus, dan pada pembelajaran hari ke-18 dilakukan sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan modul-modul, contoh-contoh pembelajaran best practice yang dilakukan secara interaktif, sehingga nantinya para pejabat pengawas dapat berkompeten untuk dapat melakukan pekerjaannya di tempat kerjanya sesuai dengan bidang. Kemudian tahapan pembelajaran klasikal yaitu dilakukan pada hari ke-31. Di sini dilakukan pembelajaran di kelas, yaitu in class pada pembelajaran agenda 31 dengan 3 JP, kemudian pada hari ke-32 dengan 12 JP, kemudian hari ke-33 dengan 9 JP, dan hari ke-34 dengan 9 JP. Di sini juga dilakukan secara interaktif dengan pembelajaran yang tidak membosankan, dengan membahas contoh-contoh kasus best practice dari pelayanan publik yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada pembelajaran klasikal ini difokuskan juga pada bagaimana pola mengadministrasikan, bagaimana teknik berkomunikasi dari pejabat pengawas, termasuk dengan kemampuan public speaking-nya, cara memimpin rapat, cara berpresentasi, bagaimana cara melakukan pidato, termasuk juga simulasi penerapan manajemen mutu dan manajemen pengawasan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan secara digitalisasi pada lingkungannya. Kemudian pembelajaran ini kita menggunakan LMS ASN Pintar yang username dan paspornya itu menggunakan NIP, dan untuk dapat mempelajarinya Bapak dan Ibu dapat menggunakan panduan LMS sesuai link yang tertera di sini.
Di dalam pembelajaran ini juga nanti untuk menyusun proyek ataupun aksi perubahan, para pimpinan pejabat pengawas itu melakukan adalah dibuat untuk mendukung reformasi birokrasi berdampak atau tematik, yaitu terutama difokuskan kepada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, dan percepatan prioritas aktual Presiden. Demikian terkait dengan strategi pembelajaran dari pembelajaran Agenda 3, pengendalian pekerjaan, yang dapat kami simpulkan bahwa pejabat pengawas harus mempelajari Agenda 3, yaitu harus dibekali dengan kemampuan untuk dapat mengendalikan kegiatan pelayanan publik yang mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian penyampaian saya. Saya Sumedi Hadianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.